iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, telah dekat waktu hari kiamat. Wansyaqqal qamar, dan telah terbelah. Wansyaqqa al-qamar, bulan. Bulan pernah terjadi pada zaman Rasul, bulan pernah terbelah. Wa iyyarau ayatan, wa in yarau ayatan, ya. Jika mereka penduduk Mekah melihat ayatan, bukti kebenaran Muhammad, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka berkata, sihrun mustamirrun, ya, ini adalah sihir yang terus menerus. Wa kadzabu wattaba'u, mereka mendustakan Rasulullah. Wattaba'u, mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, ya, dalam kebatilan. Jadi saat hari kiamat, saatnya hari kiamat itu semakin dekat. Bulan pun terbelah. Ya, jadi bulan itu pernah terjadi terbelah pada zaman Rasulullah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, ya, mereka penduduk Mekah, melihat suatu tanda mukjizat, ya, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Jadi menurut Anas, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Mekah yang meminta agar Rasulullah memperlihatkan suatu mukjizat kepada mereka. Beliau kemudian memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua bagian hingga mereka melihat warna merah di antara keduanya. Ya. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan Rasulullah dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dalam kebatilan. Wa kullu amrin mustaqirrun, jadi setelah mereka mengatakan wa yaquluna sihrun mustamir, mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir terus menerus, sihir yang terus menerus, ya, mereka mendustakan Rasulullah, mereka mengikuti hawa nafsu mereka dalam kebatilan. Wa kullu amrin mustaqirrun, dan setiap perkara baik ataupun buruk ada ketetapan, yaitu surga ataupun neraka. Walaqad ja'ahum minal amba'i, sungguh telah datang kepada mereka minal amba, dari berita-berita, al amba, nabaun, al ambaun, al amba'u, kisah-kisah kehancuran kaum yang mendustakan Rasul, ya, telah datang, sungguh telah datang kepada mereka kisah-kisah, berita-berita tentang kehancuran kaum yang mendustakan Rasul. Ma fihi muzdajar, apa yang di dalamnya terdapat ancaman. Hikmatun balighatun, itulah hikmah balighatun yang sempurna, yaitu Al-Quran. Fama tughnin nuzur, tetapi tidak bermanfaat peringatan-peringatan itu bagi mereka. Fatawalla anhum, maka mereka berpaling. Maka berpaling kamu Muhammad dari mereka. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka. Yauma yad'u da'i, pada hari seorang penyeru, yaitu Israfil, akan menyeru ila syai'in nukir, ya, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Syai'in nukir. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdas, tertunduk pandangan mereka. Khusya'an absaruhum yakhrujuna, mereka keluar minal ajdas, dari kuburan. Ka'annahum jaradun muntashir, ya, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan, ya, terbang tidak tahu arah tujuan.
Jadi pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ya, jadi saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun pernah terbelah. Jadi bulan pernah terbelah pada zaman Rasul. Dan jika mereka, orang-orang penduduk Mekah, yaitu orang musyrikin, melihat tanda mukjizat, ya, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir terus menerus. Jadi peristiwa ini terjadi kapan? Terjadi sekitar tahun kelima sebelum Hijriah, yaitu sekitar 617 hingga 620 Masehi. Sebelum Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu sedang duduk bersama keluarganya dan para sahabatnya. Beliau mengajarkan kepada mereka iman, Islam. Beliau juga mengajarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mereka semua mengucapkan syahadat, mereka kembali ke rumah masing-masing. Di antaranya Abu Bakar, As-Siddiq, Zubair, Abbas, Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah mereka kembali ke rumah, Zubair dan Abbas bertemu. Tepatan bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Zubair dan Abbas menjawab, kami baru saja dari rumah Muhammad. Dia mengaku sebagai Nabi akhir zaman dan mengajarkan pada kami untuk membawa iman dan mengikuti agama yang diajarkan. Dia juga mengajarkan kepada kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendengar hal itu, Abu Jahal segera kembali ke rumahnya, berganti pakaian dan dengan pakaian terbaik langsung pergi menghadap Raja Habib ibnu Malik. Jadi menghadap Raja Habib ibnu Malik. Raja Habib bin Malik itu adalah raja dari Syam, yang sekarang itu adalah Syria. Ya. Jadi pada masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam, itu di Syria itu rajanya, di Syam itu rajanya adalah Habib bin Malik. Ya. Sampai di sana Abu Jahal berkata, wahai raja, ketahuilah bahwa Muhammad anak dari Abu Thalib telah mengaku sebagai nabi akhir zaman. Dia mengumpulkan keluarganya dan mengajarkan mereka untuk membawa iman dan mengikuti agamanya. Namun tidak ada mukjizat yang terlihat darinya. Apa pendapat tuanku tentang hal ini? Itu laporan Abu Jahal kepada Raja Habib bin Malik, Raja Syam, Syria. Kemudian Raja Habib bin Malik bertanya kepada Abu Jahal dan seluruh orang yang di hadapannya, apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad, anak dari Abu Thalib itu? Abu Jahal menjawab, ya tuanku, Nabi Nuh memiliki mukjizat berupa bahtera yang terangkat ke udara. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, tidak terbakar. Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah jadi ular. Sulaiman memiliki cincin dan mahkotanya. Nabi Daud ketika berdoa, seluruh kayu sujud bersamanya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan membuat tengkorak berbicara. Namun Muhammad, anak dari Abu Thalib, apa tandanya jika dia benar jadi Nabi akhir zaman? Kemudian Raja Habib pun berkata, baik, besok kita akan pergi ke Padang Abtah dan mengumpulkan semua orang besar dan yang kecil. Kita akan meminta Muhammad untuk menunjukkan mukjizatnya. Jadi keesokan harinya, seluruh rakyat, baik tua maupun muda, kaya atau miskin, mengiringi Raja Habib bin Malik ke Padang Abtah. Jadi pada saat yang sama Abu Bakar As-Siddiq melihat kerumunan besar di Padang Abtah dan segera pergi menemui Nabi Muhammad untuk memberitahu perihal pertemuan tersebut. Akhirnya Nabi berkata pada Abu Bakar, pergilah ke sana dan dengarkan apa yang mereka bicarakan. Abu Bakar pun pergi ke Padang Abtah menyaksikan.
menyaksikan bahwa hanya kaum Bani Hashim yang tidak hadir dalam kerumunan tersebut. Abu Jahal segera memberitahu Raja Habib tentang hal ini. Kenapa kaum Bani Hashim tidak mau hadir dalam kerumunan tersebut? Karena pada tahun tersebut kaum Quraisy menerapkan embargo sosial, ekonomi, politik kepada kaum muslimin dan juga kepada keluarga Nabi yang berada di bawah perlindungan Abu Thalib ataupun Bani Hashim. Jadi namun raja pun akhirnya memanggil kaum Bani Hashim termasuk Abbas, Abu Thalib dan Ali. Ketika mereka datang, raja menyuruh mereka duduk namun mereka tetap berdiri. Raja bertanya, "Di mana Muhammad?" Akhirnya Ali menjawab, "Muhammad tidak datang karena tidak dipanggil." Abu Jahal pun segera memerintahkan seorang untuk menjemput Muhammad. Ali yang mendengar hal tersebut segera marah dan berkata, "Barang siapa yang berani menarik Muhammad, maka akulah lawannya." Baginda Muhammad adalah cucu Tuan Abdul Muthalib. Cucunya Tuan Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin seluruh bangsa Arab di Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu cucu Tuan Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin seluruh bangsa Arab di Mekah. Raja Habib kemudian berkata, "Baiklah, panggil Muhammad dengan hormat." Utusan yang dikirim ke raja oleh raja sampai ke rumah Nabi. Adapun Khadijah sedang berjalan di depan. Lalu Khadijah melihat seorang laki-laki dan berkata, Khadijah bertanya, "Dari mana datangnya orang itu?" Kemudian Rasulullah mendengar perkataan Khadijah. Maka beliau segera bangkit dan keluar dari duduk di depan pintu. Maka dengan segera menghampiri Nabi dan membawa kudanya. Ia menerangkan diri dan memandang Rasulullah dan mengucapkan salam serta mengatakan perihal Raja Habib bin Malik yang ingin bertemu Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku segera datang." Setelah itu malaikat Jibril datang bersama 70.000 malaikat lainnya membawa salam dari Allah. Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, Raja Habib ingin menyaksikan mukjizatmu. Perintahkanlah bulan untuk berbelah." Nabi Muhammad lalu berwudu, melakukan sholat 2 rakaat, kemudian pergi menuju ke padang Abtah. Jadi ketika menghadapi persoalan tersebut, Nabi Muhammad langsung berwudu, melakukan sholat 2 rakaat, kemudian menuju padang Abtah. Jadi sebelum menghadapi persoalan, menghadap kepada Allah dulu. Ketika Nabi tiba, seluruh orang di padang tersebut terdiam karena mereka orang banyak mendengar suara gemuruh seperti bunyi guruh di langit. Bumi pun terasa bergerak. Maka semua orang di padang Abtah memandang ke arah jalan dan dari tempat Nabi datang. Ketika mereka sudah melihat Rasulullah, cahaya matahari pun meredup ke barat dan cuaca menjadi gelap. Kemudian mereka melihat cahaya Rasulullah yang bersinar terang, seperti cahaya bulan yang berkilauan. Rasulullah datang seorang diri. Namun orang-orang merasa seolah-olah ada puluhan ribu orang yang mengiringi Nabi Muhammad berdasarkan perasaan mereka. Padahal Nabi Muhammad itu datang sendirian menghadapi mereka itu. Tapi seakan-akan ada orang banyak yang mengiringi Nabi Muhammad. Akhirnya setelah Rasulullah mendekati Raja Habib bin Malik, Raja Habib bin Malik memerintahkan untuk menyiapkan kursi yang indah sebagai tempat duduk Rasulullah Muhammad Aminullah. Maka Rasulullah datang di hadapan Raja Habib bin Malik. Setelah Raja Habib bin menyuruhnya untuk duduk di kursi, maka Nabi pun duduk di atas kursi tersebut. Kemudian Raja Habib bin Malik berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Nabi Allah, hamba ini setelah mendengar kabar dari orang-orang zaman dahulu kala bahwa ketika Allah Ta'ala menjadikan para nabi, mereka diberi tanda-tanda dan mukjizat masing-masing. Semua orang yang hadir di padang ini ingin melihat mukjizat Tuhan dan seluruh bangsa Arab mendengar bahwa Tuhan mengaku sebagai nabi akhir zaman dan penutup para nabi. Maka perlihatkanlah tanda itu agar kami semua mengetahui bahwa Tuhan adalah nabi, betul-betul nabi akhir zaman. Tunjukkan."
Jika Tuhan tidak menunjukkan mujizat tersebut, maka semua orang yang hadir di padang ini telah bersiap dengan tai onta dan air kencingnya. Ya, baiklah, akhirnya hamba menyatakan tanda mukjizat, ya, dan mukjizat Tuhan, hadirkanlah tandanya. Setelah Rasulullah mendengar perkataan Raja Habib bin Malik tersebut, beliau bersabda, "Wahai Raja, tidakkah Tuhan mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, bersama dengan dia segala orang kafir akan masuk Islam. Sesungguhnya akulah pemimpin para nabi dan rasul, di mana terdapat banyak rasul, akulah pemimpin mereka." Dan Jibril membawa firman Allah Ta'ala, "Aku dianugerahi berbagai mukjizat yang indah oleh Allah Azza wa Jalla." Ya, maka sekarang apa yang Raja kehendaki, katakanlah. Akhirnya Raja Habib bin Malik berkata, "Wahai Muhammad, yang kami minta dari Tuhan adalah bagaimana yang diinginkan oleh para pembesar Mekah, yaitu agar Tuhan memanggil bulan turun di hadapan Tuhan. Perintahkan bulan itu untuk berkeliling Ka'bah 7 kali. Ya, setelah itu perintahkan bulan tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suaranya yang dapat didengar oleh semua orang, baik tua ataupun muda, besar ataupun kecil yang hadir di sini. Lalu perintahkan bulan masuk ke dalam lengan baju kanan Tuhan, dan keluarkanlah ia dari lengan baju kiri. Setelah itu perintahkan agar bulan terbelah menjadi 2, satu bagian ke arah barat dan satu bagian lagi ke arah timur. Ya. Jadi setelah itu apa? Setelah itu bulan kembali ke langit, ya, dan bertemu lagi seperti sedia kala tanpa cacat sedikit pun. Wahai Muhammad Aminullah, inilah yang kami kehendaki dari Tuhan. Jika Tuhan dapat memperlihatkan mukjizat seperti itu, maka sungguh Tuhan benar adalah Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, junjungan dan mahkota para nabi. Barulah kami semua akan percaya kepada Tuhan jika Tuhan bisa mewujudkan itu. Ya. Setelah Rasulullah mendengar permintaan Raja Habib bin Malik, beliau berkata, "Wahai Raja Habib dan para raja di negeri ini, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu menurut kehendakmu. Waktu pun mulai petang, matahari terbenam, dan bulan pun terbit. Rasulullah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat, memohon doa kepada Allah. Kemudian Rasulullah naik ke Jabal Qubais, ya, Bukit Qubais. Ya. Diiringi oleh Zubair Abbas, Ali, Abu Thalib, dan Raja Habib bin Malik. Ketika sampai di puncak bukit, bulan bersinar terang. Akhirnya Rasulullah sholat 2 rakaat di atas bukit itu. Setelah selesai, beliau menatap ke arah bulan dan berseru, "Wahai bulan, datanglah ke sini dengan kekuasaan Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadikan segala sesuatu sesuai kehendaknya kepada semua hambanya." Dengan izin Allah, bulan pun turun mendekati Rasulullah sesuai dengan permintaan Raja Habib bin Malik. Bulan itu mendekati Ka'bah, kemudian berhenti di dekat Rasulullah di Bukit Qubais. Lalu bulan tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Sebagian orang yang hadir tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, meski mereka melihatnya. Kemudian bulan itu mengecil dan masuk ke dalam lengan baju kanan Rasulullah, kemudian keluar dari lengan baju kiri. Setelah itu bulan terbelah menjadi 2 bagian, satu bagian ke arah barat, satu bagian lagi ke arah timur. Kemudian bulan kembali ke langit dan menyatu lagi tanpa cacat, persis seperti sedia kala. Jadi menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad, semua orang akhirnya terkejut karena mereka menyaksikan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Dilihat betul. Jadi peristiwa ini tak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah. Abu Jahal dan pengikutnya menganggap ini adalah sihir. Sihir, ya. Mereka tetap tidak mau beriman. Kaum musyrik pun mengatakan ini hanyalah sihir yang terus-menerus. Mereka mengatakan
Rasulullah itu telah menyihir mereka dengan membelah bulan menjadi dua. Kaum Quraisy tetap kufur dan enggan beriman kepada Rasulullah. Hanya Raja Habib bin Malik menyadari keajaiban ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, termasuk mereka yang ahli dalam sihir. Meskipun hatinya masih ragu, ia ingin menguji Nabi lebih lanjut. Sebelum Raja bisa berbicara, Nabi memberitahu bahwa putrinya yang cacat telah disembuhkan oleh Allah, dan kini menjadi sempurna. Raja terkejut. Karena apa? Hanya orang-orang yang terdekat yang mengetahui tentang putrinya. Mendengar hal ini, dia merasa gembira dan mengajak penduduk Mekah untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, telah dekat waktunya hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan bulan pernah terbelah. Ya, telah terbelah terjadi pada zaman Rasul. Wa iyyarau ayatan, dan jika mereka penduduk Mekah melihat ayat bukti kebenaran Rasul Muhammad, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka berkata sihrun mustamirrun, ini adalah sihir yang terus menerus. Wa kadzabu wattaba'u, dan mereka mendustakan Rasulullah, mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka dalam kebatilan. Wa kullu amrin mustaqirrun, dan setiap perkara baik ataupun buruk, mustaqirrun, ada ketetapannya. Ya, dieling-eling selawase.